diambil sampahnya, dibuang di aman, sudah? Kalau sudah siap belajar semua? Siap. Kalau sudah siap belajar, satu orang ketua kelas, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kuat. Apa status kuat nih? Sakit. Sakit. Oke, semoga kuat cepat sembuh ya. Berarti hanya satu orang yang tidak masuk? Ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional, komponen dekomposisi dan pengenalan pola. Masih ada yang ingat apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi Masalah iya, beri aplaus sama teman. Pengenalan pola, apa itu pengenalan pola? Bisa ingat? Pengenalan pola benar? mengidentifikasikan kesamaan atau Ya, mengidentifikasikan kesamaan pola dalam suatu masalah. Bagus apa kamu, Bang? sehari-hari. Oke, saya ulang. Berarti masih ingat semua ya? Oke. Ibu ada sebuah ilustrasi ya. Di sini ada ilustrasi seorang anak yang sedang membuat peta. Kira-kira menurut kalian, kalau misalnya kalian ibu minta untuk membuat peta dari rumah kalian masing-masing menuju sekolah, kira-kira menurut kalian menggambar petanya apa? Apa aja yang ada di dalam peta tersebut? Bagus. Lagi? Apakah perlu kalian menggambar semua pohon atau semua rumah? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Iya, benar sekali, karena tidak penting. Yang penting apa saja? Nama jalan. Oke, apa lagi? Nama jalan. Nama jalan. Taman. Taman, benar. Berarti hal-hal yang dianggap penting di dalam suatu peta agar memudahkan si pembaca ini. Kalau kalian buat peta, nanti yang melihat atau pembacanya, oh iya paham. Oh iya, ini alamat nih, misalnya ini persimpangan ini yang populer, yang dikenal oleh masyarakat luas. Jangan nanti di petamu kamu buat di situ rumah mantan saya. Itu nanti yang baca tahu kan? Nah, dia bermakna kan? Ada kan? Ciao. Oke, berarti di dalam petamu harus dibuat hal-hal yang penting. Kemudian, langkah apa yang kalian lakukan dalam membuat satu peta jalan? Menggambar jalannya dulu. Oke, bagus, bisa menggambar jalannya dulu. Kemudian menentukan titiknya dulu, Bu. Titik lokasinya di mana, titik tujuannya di mana, kan? Apalagi nama jalannya, Bu, dikasih, Bu. Ini adalah sampai kalian membuat suatu peta. Ini masuk ke dalam langkah. Dua hal ini berhubungan dengan berpikir komputasional. Komponen apa saja? Komponen abstraksi dan algoritma. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah abstraksi dan algoritma. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menganalisis konsep dan elemen-elemen berpikir komputasional, abstraksi dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dan kalian dapat membuat produk dari lanjutan proyek kalian dalam membuat flowchart. Kemarin sudah dirancangkan pembuatan. Jadi nanti kalian, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang abstraksi dan algoritma.
berdiri. Silakan berdiri semuanya. Kita gerak-gerak terlebih dahulu. Ayo gerak semuanya. Gerak semuanya. Ayo gerak. Ayo gerak semua. Bagus. Ayo bang. Bagus. Gerak semuanya. Ya. Biar tidak gantung. Ayo gerak semua. Hah? Ikutkan yang di belakang. Ayo gerak semua bang. Ayo. Ayo gerak semua. Lihat bang. Ayo dong, jangan malu-malu dong. Ayo jangan malu-malu. Ayo. Itu deh, itu kan. Oke. Lagi. Oke, berapa sekolah? Silakan kita masuk ke materi. Oke. Tentang abstraksi. Apa sih sebenarnya abstraksi? Abstraksi Yang menjadi informasi penting dan mengabaikan ide dan tidak relevan. Oke, berarti abstraksi kalian harus ingat keywordnya. Mengambil informasi penting. Keywordnya mengambil informasi penting. Dan kalian abaikan, kalian buang jauh yang tidak relevan atau yang tidak penting. Misalnya dalam membuat peta tadi, kawan bilang iya bu, rumah, pohon itu kan tidak terlalu penting, jadi kami abaikan bu. Berarti yang penting misalnya titik lokasinya, kemudian misalnya tempat-tempat yang populer yang masyarakat ketahui. Itu berarti abstraksi. Ambil hal yang penting. Tujuannya apa sih sebenarnya abstraksi? Untuk membuat solusi lebih sederhana agar lebih mudah kalian menyelesaikan suatu permasalahan. Oke ya. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan abstraksi? Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu mengidentifikasi masalah. Jadi kalian harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya permasalahannya? Kalian identifikasikan dulu. Setelah kalian identifikasikan, kalian cari nih informasi yang relevan, yang penting untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang tidak penting kalian buang tuh. Yang tidak mempengaruhi solusinya atau tidak ada solusi kalian buang. Kalian ambil hal-hal yang penting. Oke ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, sekarang kita masuk ke algoritma. Apa itu algoritma? Iya. Langkah-langkah strategis atau sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan algoritma itu bisa dibuat dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk diagram alir. Nama lain dari diagram alir apa? Flow? Iya, flow chart. Dan kemudian juga bisa dibuat dalam bahasa pemrograman pseudocode. Kita lihat coba contohnya. Nih. Ini adalah contoh beberapa algoritma bisa ditulis dalam bentuk teks. Lihat di sini. Jadi ini algoritmanya pergi ke sekolah. Kalau misalnya sekolah libur akan masuk. Kalau misalnya libur kalian lanjut istirahat atau lanjut tidur atau aktivitas lain. Tapi kalau misalnya masuk berarti kalian siap-siap untuk pergi ke sekolah. Ini adalah algoritma dalam bentuk teks. Oke, bagus. Kemudian flowchart atau diagram alir. Lihat di sini. Ingat dalam pembuatan diagram alir itu diagramnya tidak boleh digunakan sembarangan. Ya, harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Banyak sekali fungsinya. Nanti kita lihat contohnya.
Misalnya kayak OPA. OPA ini hanya khusus digunakan untuk memulai dan mengakhiri suatu langkah-langkah atau suatu algoritma. Kalau graf ketupat berarti bisa menghasilkan dua jawaban, bisa iya atau tidak, dan seterusnya. Kalau persegi panjang berarti fungsinya untuk prosesnya dilakukan dalam langkah tersebut. Oke, dan ini adalah contoh dari pseudokode. Jadi bahasa pemrograman yang dibuat oleh si perancang programnya, gitu. Bisa menggunakan Python atau misalnya tidak berhubungan dengan Python juga bisa, tapi harus dipahami oleh si pengembang suatu program tersebut. Pseudokode. Oke. Dan di sini lihat yang seperti tadi Ibu katakan, flowchart tidak boleh digunakan sembarangan, harus sesuai dengan simbol dan fungsinya. Ketika misalnya kalian memulai suatu algoritma atau suatu program, di situ algoritmanya, flowchartnya kalian beri persegi panjang, maka akan Ibu salahkan. Kenapa salah? Karena untuk memulai harus menggunakan yang wah, bagus. Jadi tidak paham semua ya? Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Kalau tidak silakan simak video. Ibu ada satu video, silakan disimak baik-baik. Oke? Disimak baik-baik, oke? Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Lihat dengan seksama videonya. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, indahnya desa ini sejauh mata memandang tanpa hijaunya sawah. Dan kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas saja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakar sapu debunya, terus kamu bakar pel lantai, dan ada beresin buku rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ. Pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya cari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah.
abstraksi dan algoritma ini penting dalam kehidupan sehari-hari agar memudahkan dalam memecahkan masalah. Tadi di video yang kalian tonton, abstraksinya seperti apa? Kasusnya dia ingin mencari buah mangga yang matang. Kemudian abstraksinya gimana? Membersihkan rumah ayam. Abstraksinya dia lebih fokus pada pohon yang memiliki buah matang, yang tidak berbuah, atau misalnya pohonnya mentah semua nih buahnya, mereka abaikan. Itu termasuk ke dalam abstraksi. Kemudian yang algoritmanya tadi di video apa tadi kasusnya? Mereka membuat jus. Jadi ada langkah
ada banyak hal yang perlu dipikirkan melalui transportasi, tempat menginap dan sebagainya. Dua, informasi mana yang bisa diabaikan atau tidak terlalu penting. Warna transportasi yang dibutuhkan, makanan ringan yang dibawa, aksesoris tambahan. Oke, bagus. Selanjutnya, poinnya. Ayo cepat, Bapak kita sama-sama belajar. Ayo. Ayo cepat. Program perjalanan liburan. Pertama, start atau data. Kedua, anggaran biaya. Ketiga, dari kota tempat wisata. Empat, transportasi. Wisata tujuan. Lima, tempat penginapan. Tujuh, kebutuhan logistik dan pusat. Oke, bagus. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Atau memberi tanggapan? Tidak ya. Ya, dari kami bila ada yang salah atau keliru, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapkan kebutuhannya, ini seharusnya dalam bentuk proses. Oke? Oke, yang lain aman? Sudah? Yang lain ada yang ditanyakan? Sudah? Oke. Oke, baik semuanya, terima kasih untuk waktu singkatnya. Terima kasih. Oke, beraplaus untuk kelompok pertama. Oke. Selanjutnya, Gimana, Boy? bagus ya, presentasi kelompok kedua. Kita akan melakukan kuis untuk asesmen akhir. Ya. joinmyquiz.com. Kita menggunakan aplikasi Wakeflow. Ingat ya, Quizzes itu sudah berganti nama menjadi Wakeflow. Langsung ketik ini lamanya. joinmyquiz.com. Kemudian masukkan kodenya. Kemudian di namanya kalian masukkan nama kalian. Melek. Pelan, memang jaringannya lagi jelek ini. Ada 10 soal, silakan langsung dikerjakan.
Alhamdulillah. Oke, jadi mengerti apa itu abstraksi dan Lebih algoritma. mengerti. Bisa kalian selesaikan dalam kehidupan sehari-hari, oke? Langkah apa ke depannya untuk lebih memahami materi ini? Belajar lagi. Belajar lagi, ya. Nanti di rumah kalian searching lagi, oke? Minggu depan kita akan mempelajari tentang mengaplikasikan berpikir komputasional. Jadi ibu minta kalian silakan searching dulu di rumah ya. Udah? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih senyumannya. Terima kasih semangatnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sudah siap pulang semua? Sudah siap? Silakan ke kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Siap kan? Siap diri. Beri salam.